Baik, selamat pagi adik-adik semua. Kita mulai kuliah ya, kuliah yang ke-9. Ini saya masih kita akan masih mengkaji tentang eh, dynamic programming. Kemarin kita sudah membahas tentang rootcut gitu ya. Ada kasus yang kedua adalah matrix chain multiplication. Di akhir perkuliahan yang lalu juga sudah saya bahas secara umum untuk matrix chain multiplication ini adik-adik diberikan serangkaian matriks gitu ya. Katakan saja n buah matriks dengan dimensinya yang tentunya adalah eh, kompatibel untuk dikalikan, karena kita ketahui bersama kalau ada dua matriks dikalikan, pasti syaratnya adalah kolom dari matriks yang kiri itu harus sama dengan baris dari matriks yang kanan. Betul gitu ya? Halo? Betul, Pak. Hmm. Dan juga kita ketahui bahwa matriks itu perkaliannya bersifat asosiatif, jadi sebenarnya tidak menjadi masalah kalau kita ingin mendahulukan eh, sepasang matriks yang mana dulu gitu ya. Sebagai contoh di sini ada gambar, eh, ada ilustrasi ya. Misalkan saja matriksnya ada 4 dari A1 sampai dengan A4. A1 kali A2 kali A3 kali A4. Nah, itu sebenarnya untuk menyekatnya, untuk mendahulukan matriks yang mana, itu tentunya bisa bisa bebas saja gitu ya. Entah kalau pada kesempatan pertama ini berarti adalah A3 dengan A4 dulu, untuk kemudian baru kita kalikan hasilnya dengan A2 tentunya dari sisi kiri, dan hasil dari A2, A3, A4 dikalikan lagi dari sisi kiri dengan A1. Itu salah satu opsi. Opsi yang lainnya adalah ketika misalkan yang paling bawah nih, A1 dikali A2, hasilnya baru dikalikan dengan A3, hasilnya lagi baru dikalikan dengan A4. Secara nilai perhitungan, hasilnya akan sama, sama-sama menghasilkan hasil perkalian dari 4 buah matriks ini. Tapi yang membedakan ternyata adalah biaya komputasinya. Karena kita ketahui ketika sebuah matriks, terutama ketika ukuran dimensi dari setiap matriksnya itu beragam gitu ya. Kalau seragam sih ya bukan menjadi permasalahan. Di sini kemarin sudah diilustrasikan juga ketika ada 3 buah matriks yang ukurannya adalah matriks pertama 10 kali 100, matriks kedua adalah 100 kali 5, dan matriks ketiga adalah 5 kali 50. Itu ketika kita dahulukan A1 kali A2 dulu, itu ternyata A1 kali A2 dulu gitu, untuk kemudian baru dikalikan dengan A3, itu ternyata kita hanya membutuhkan 7.500 perkalian skalar ya. Karena kita ketahui sendiri bahwa kalau ada matriks A1 dengan dimensi P kali Q gitu ya, A1-nya adalah P kali Q, dan A2-nya adalah Q kali R, maka banyak perkalian skalarnya, bisa lihat di yang pojok kiri bawah ini ya, banyak perkalian skalarnya yang terjadi adalah ya P kali Q kali R. Jadi kalau misalkan ada 10 kali 100 matriks A1-nya, matriks A2-nya itu adalah 100 kali 5. Untuk mengalikan A1 dengan A2 ini kita butuhkan 10 kali 100 kali 5, yaitu kita butuhkan 5.000 perkalian skalar. Nah, sehingga kalau untuk mengalihkan 3 buah ini berarti A1 kali A2 itu dapat 5.000. Hasil dari A1 kali A2 pasti dimensi matriknya adalah 10 kali 5. Untuk dikalikan dengan A3 yang dimensinya 5 kali 50, maka kita akan kalikan 10 kali 5 kali 50. Gitu ya, dapat 2.500. Sehingga secara total adalah 5.000 tambah 2.500, 7.500. Nah, opsi yang lain ketika yang kita kalikan justru adalah A2 dengan A3 dulu, dua itu saja kalau dikalikan ternyata butuh 25.000 perkalian skalar. Wah, ini udah jauh lebih besar dari 7.500 ya. Kalau yang opsi pertama tadi udah langsung beres, perkalian skalarnya cuma 7.500. Ini baru mengalihkan A2 dengan A3 saja sudah 25.000. Apalagi kalau misalkan secara total ya, dikalikan lagi dengan A1 dari kiri, kita butuh 50.000 tambahan, berarti secara total adalah 75.000. Nah, ini tentunya opsi yang kedua ini kurang kurang tepat untuk dipilih gitu ya. Nah, jadi menjadi perhatian adalah bagaimana caranya menentukan urutan perkalian atau menyekat matrik, memberikan prioritas asosiasi terhadap matriks, sepasang matriks gitu ya, untuk sepasang matrik, 3 matrik, 4 matrik, dan seterusnya, sampai akhirnya ya seluruh matriks bisa dikalikan. Sampai di sini permasalahannya paham ya? Halo? Kurang lebih, Pak. Ya. Oke, jadi nanti output akhirnya itu adalah bagaimana perkaliannya dan mungkin berapa biaya skalarnya gitu ya, biaya perkalian skalarnya. Gimana urutan perkaliannya gitu ya. Oke,
Jadi kalau yang tadi di sini berarti solusinya itu adalah yang ini nih, ya, yang ini. Karena ini cuma 2.500. Atau dengan kata lain A1 kali A2 dulu baru dengan A3. Jangan A2 kali A3 baru dikalikan dengan A1. Ah, gitu ya. Jadi yang lebih optimal tuh yang atas. Telah disebutkan juga kemarin bahwa kalau untuk dynamic programming memang biasanya digunakan untuk mencari solusi pencarian keoptimalan ya, keoptimalan. Oke. Oke. Nah, di sini ada algoritmenya ya, ada semua. Sebelum kita beranjak ke yang pendekatan rekursif, di sini ada pendekatan yang menggunakan pendekatan iteratif ya, penggunaan iteratif. Tapi secara umum sebenarnya terlihat juga di iteratif itu ada aspek memoization juga. Memoization itu kan sebenarnya lebih kepada mencatat informasi-informasi dari subsolusi yang boleh jadi menjadi informasi yang penting juga untuk mencari solusi di area solusi yang lebih luas gitu ya. Nah, sama di sini juga, kalau di sini kasusnya matriksnya itu adalah 6 matriks di buku ya, di buku itu ada 6 matriks dari A1 sampai A6 dengan dimensinya seperti terlihat pada tabel, mulai dari 30 kali 35 sampai yang A6 itu adalah 20 kali 25. Nah, di sini algoritmanya secara sederhana idenya begini, nanti mungkin ada bisa baca lebih lanjut ya di bukunya. Idenya adalah kita akan periksa terlebih dahulu ya, mulai dari matriks yang perkalian matriks yang dua gitu. Maksudnya gimana? Sebenarnya kan yang matriks kita kalikan itu sebenarnya chain-nya itu 6 ya, secara total apa istilahnya global problemnya itu adalah matriksnya ada berapa kalau global problemnya dalam kasus ini? Halo? Matriksnya ada 6. Ada 6 ya. Jadi permasalahan utamanya sebenarnya kalau dalam kasus yang dikasih contohnya ada 6. Tapi kita untuk mengkonstruksi solusi yang 6 itu kita bisa berawal dari yang sederhana dulu. Yang ketika matriksnya cuma ada 2. Halo, ada semua? Matriksnya ada berapa? Ada 2 ya. Ngerti? Kalau matriksnya cuma ada 2, pasti menyekatnya itu kasus yang trivial sekali. Ya tidak ada titik sekat kecuali ya memang harus dikalikan kedua matriks itu. Betul nggak? Kalau ada matriks nih, kalau kita kan ngaliin A1, A2, A3, A4, A5, A6. Kita bingung nih gimana mengalihkan yang lebih baik itu yang mana. Nah, itu kalau 6 kan susah kayak begitu. Karena bisa aja A1 sama A2 dulu, atau jangan-jangan nanti A3 sama A4 dulu, atau jangan-jangan A5 sama A6, atau A4 sama A5, akan banyak banyak opsi. Betul? Halo? Nah, tapi kalau matriksnya cuma ada 2, A1 sama 2. Ya, mangga. Untuk saya mau ngelurusin aja, saya bingung. Sebenarnya ini tuh ada 2 matriks, terus isinya ada 6 anggota, atau ada 6 matriks isinya 2 anggota? Gini, yang ini, gini. Iya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kita luruskan kembali ya, adik-adik semua. Jadi kalau dalam kasus ini matriksnya tuh ada banyak, ya. Yang ingin disolusikan itu bukan kalikan matriksnya, bukan gitu, tapi menentukan urutan asosiasi yang diprioritaskan, yang dikerjakan. Saya ulangi ya. Saya ulangi ya dari sini ya. Nih, dalam kasus ini kelihatan kursor saya? Halo? Ya, Pak. Siapa kamu, namanya siapa? Danti. 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 Ini kelihatan nggak, Ti? Ada matriksnya ada berapa? Kelihatan, Pak. Ada berapa? 16. Ini ada 4 ini, Danti. Oh, 1 baris. Iya. Maaf, Pak. Iya, tenang. Gini, jadi kita itu dikasih matriks. Matriks itu kan array 2 dimensi ya? Betul? Punya baris, punya kolom. Betul? Iya, berarti setiap matriks akan punya baris, ukuran baris, sama ukuran kolom. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, Mas. Punten, soalnya di saya internet unstable. Mohon maaf ya kalau terpotong-potong, kayaknya pagi ini agak kurang baik ini. Nah, Danti, kalau ada matriks, Danti dan kawan-kawan lah ya, semuanya ya tentunya ya. Kalau setiap matriks kan pasti punya dimensi ya, punya barisnya, punya kolom, betul? Iya, Pak. Jadi kalau di kasus di sini, nih saya kembali ke yang ke kanan dulu. Kita dikasih 3 matriks nih, Danti, A1, A2, A3. Setiap matriks punya dimensi 10 kali 100, itu dimensinya siapa? A1 sama A2. Oh, bukan, A1 doang atuh. A1 doang. Oh,
Oke, ya. Oke. Oke, Pak. Jadi A1 teh dimensinya 10 kali 100. Jadi elemennya itu A1 itu punya 10 baris, 100 kolom. Dia ada 10.000 sel isi matriksnya. A1 tuh. Dipahami? Iya, Pak. Ya. Nah, di sisi lain A2 juga matriks nanti. A2 juga matriks, tapi dimensinya beda. Dimensinya A2 mah berapa? 100 kali 5. Jadi di A2 itu ada berapa baris, berapa kolom nanti di A2? 500 totalnya. Barisnya, iya betul, 500 betul. 100, Betul. 5. Kalau yang A3? Barisnya 5, kolomnya 50. Oke, sampai di situ paham ya? Jadi matriks yang kita punya Ya. adalah ada 3 matriks ya. Iya, Pak. Nah, matriks ini mau dikaliin nanti urut perkaliannya itu adalah A1, A2, A3. A1, A2, A3 mau dikalikan. Nanti paham di sini? Iya, Pak. Nah, kalau mengalihkan matriks kan memang ada syaratnya kan? Iya. Bahwa Harus kolom matriks yang kiri harus sama baris. harus sama dengan baris matriks yang kanan. Betul gitu ya, nanti ya? Iya. Nah, Iya. gini nanti di permasalahan matrix and multiplication ini sebenarnya pekerjaan kita itu bukan menentukan apakah ini ya saya sebutkan ya, saya ulangi kembali bahwa di dalam matrix and multiplication ini kita bukan disuruh mencari hasil perkalian A1, A2, A3. Bukan itu. Bukan mengalihkan itu. Tapi lebih kepada gini. Ini ada matriks ada 3 nih, A1 kali A2 kali A3. Coba tentukan ya, urutan mengalihkan matriksnya tuh harus gimana supaya operasi mengalihkannya itu efisien. Gitu nanti. Oh, iya, oke. Ya. Ya. Kan kalau kita punya 3 matriks A1, A2, A3, itu kan ada 2 opsi ya. Ingat, Ya. dia tidak komutatif. Jadi A1 kali A2 itu nggak bisa A2 kali A1 nggak bisa. Tetap harus arahnya ke kanan. Iya, Pak. Ya, arahnya nggak boleh posisi matriksnya nggak boleh bertukar, nggak boleh ditukar kan? Ya nggak? Iya, Pak. Perkalian matriks tidak komutatif, tapi asosiatif kan? Nanti. Iya. Iya, Pak. Jadi boleh kan ya kalau A1 kali A2 dikaliin duluan, baru nanti dikali A3. Atau misalkan A2-nya kali A3 dulu, hasil dari A2 kali A3 nanti dikali A1 tapi dari kiri. Kebayang nggak? Iya, Pak. Boleh nggak itu? 2 opsi itu? Boleh. Boleh. Tapi yang membedakan dari 2 opsi itu apa? Biaya komputasinya. Jelaskah? Oh ya, oke, Pak. Ngerti ya? Ya, paham ya. Nah, oke, kembali ke sini, kembali yang di sisi kiri. Kalau di sisi kiri ini kita punya matriks berapa? Ada berapa matriksnya? Totalnya dari atas sampai bawah. Oh, bukan. Ini tuh totalnya ya. Ini sebenarnya ini tuh cuma opsi aja, opsi ya. Oke. Opsi. Jadi matriksnya kita tetap cuma punya 4. Oke, ya. 4. Cuma kalau matriksnya ada 4, opsi untuk mengatur asosiasinya kan makin banyak kemungkinannya, betul? Iya, Pak. Nah, inilah kemungkinan-kemungkinannya. Opsi pertama begini. Kalau ini berarti yang dikalikan duluan yang mana dulu nanti? 3 sama 4. Betul, A3 sama 4 dulu. Hasilnya nanti A3 sama 4 dikalikan sama siapa? A2. Betul. Hasil dari perkalian yang udah jadi nih, pokoknya udah jadi antara A2 sampai A4 udah jadi. Baru dikalikan sama siapa? A1, Pak. A1. Itu opsi pertama. Betul. Tapi kan nggak mesti begitu kan? Iya, Pak. Bisa juga yang di sini nih, yang opsi kedua nih. Jangan A3 sama 4 dulu. Jangan A3 sama A4 dulu. Misalkan gitu. Coba dong A2 sama A3 dulu. Paham nggak? Iya, Pak. Terus habis itu baru kalikan A4. Terus habis itu baru dikalikan A1. Tapi posisi nggak boleh ditukar ya. Posisi matriksnya jangan ditukar. Nah, ini tuh opsi. Tapi setiap opsi pasti punya beban komputasi masing-masing. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, yang kita pilih adalah yang paling sedikit bebannya. Paham? Ya. Pintar, ya. Oke. Thank you ya. Ya, makasih, Pak. Sekarang udah ngerti permasalahannya apa? Ya, benar. Mantap. Nah. Oke, kita kembali ke sini. Ya. Adik-adik kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Bagus, nanti berani berarti nih, ya. Halo, nih di sini. Berarti kalau di kasus yang di buku itu sebagai contoh kasus, ada berapa matriksnya?
Oh, mantap memang Danti. Woi, tuh si Christopher. Ya, mantap memang Christopher. Kamu juga mantap. Yuk. Ada berapa nih? Matriksnya ada berapa di sini? Ada 6, Pak. Ada 6 ya. Matriksnya ada 6. Pasti 6 ini opsinya makin banyak lagi, betul nggak? Iya, Pak. Nah, pokoknya kalau pakai semua cara ditelusuri, ya itu kurang oke lah. Nah, maka di sini ada pendekatan yang seperti ini. Nah, ini masih iteratif nih, ya. Di buku nanti kita cek juga deh, halaman 388 tuh ada yang pendekatan rekursif. Nah, sekarang perhatikan. Gini, kalau matriksnya 6, itu kan istilahnya apa ya? Berbagai pilihan untuk menyekat yang mana duluan, yang diprioritaskan untuk dikalikan lebih dulu, itu semakin banyak. Ya kan? Makanya nih tekniknya bisa kita dari pekerjaan yang sederhana dulu. Pekerjaan sederhana dulu adalah gimana? Nah, kalau di pendekatan yang di matrix chain order ini, nanti ada L. Ini ada L ya. L itu nih ya. L. L ini lebih kepada subproblem ketika permasalahan matriksnya cuma ada 2. Oke, global problem kita matriksnya itu ada 6. Panjangnya ada 6. Tapi kalau L ini adalah subproblem ketika pekerjaan kita panjangnya cuma 2 matriksnya. Kebayang nggak dari semua? Halo? Iya, Pak. Misalkan panjangnya 2 itu gimana? Ya bisa A1, A2. A1, A2 kan panjangnya 2, betul nggak? Oh, betul, Pak. Atau A2, A3, betul? Panjangnya juga 2 itu? Iya, Pak. Atau A3, A4, atau A4, A5, atau A5, A6, betul? Betul. Tapi ke semua itu kan kasus yang trivial. Berarti kasus trivial nggak? Maksudnya itu kasus yang mudah. Kenapa? Kalau ada matriks A1 kali A2, gini nih, ada matriks, panjangnya cuma 2 nih, A1 sama A2. Maksudnya matriksnya cuma ada 2. Matriksnya cuma ada 2. Itu mah nggak ada pilihan lain. Ya emang matriks itu yang harus dikalikan. Bener nggak sih? Oh, iya, betul. Iya, Pak. Beda kasusnya kalau matriksnya ada 3 nih. Kalau matriksnya ada 3, misalkan A1 sampai A3. Wah, itu permasalahan tidak trivial lagi, karena ada beberapa opsi. Kalau dari A1 sampai A3, bisa jadi yang harus kita kalikan adalah A1 sama A2 dulu. Bener nggak? Atau jangan-jangan harusnya A2 sama A3 dulu. Halo? Benar, Pak. Nah, jadi kalau panjangnya udah 3, 4, 5, dan seterusnya, itu tidak trivial lagi. Sepakat? Sepakat, Pak. Pak. Tapi kalau matriksnya cuma panjangnya 2, kan itu mah pasti, ya pasti ya, emang matriks itu yang harus dikalikan. Betul nggak? Betul. Nah, oke. Itu yang akan menyatakan apa nih? L ya. Termasuk juga ketika L-nya itu 1. Kalau L-nya 1 itu artinya apa? Matriksnya cuma 1, betul nggak? Betul. Matriksnya cuma 1 sendirian, ya berarti dia nggak dikalikan. Kalau nggak dikalikan, berarti biayanya apa? Berapa biaya komputasinya? 0. 0. Oke ya. Jadi L itu, pokoknya ini saya perkenalkan dulu beberapa variabel yang akan digunakan di sini. Jadi L itu menyatakan panjang matriks, atau jangan panjang matriks, panjang subproblem lah gitu ya, ukuran subproblem, di mana kalau L2 berarti matriksnya ada 2 yang mau dikalikan. Kalau 3, L-nya berarti ada 3 matriks yang dikalikan. Nanti sampai N, ini ketika matriksnya ada 6 yang dikalikan. Kebayang ya? Kebayang, Pak. Dan lagi-lagi nih, kenapa bolanya dari 2, kok nggak dari 1? Ya kalau matriksnya 1, ya nggak perlu biaya apapun, itu kasus trivial. Itu yang akan dikerjakan di baris 3 ini. Jadi gini, untuk memoization di matrix and multiplication, kita akan membuat sebuah matriks. Ya, jadi untuk nyatetnya juga adalah pakai matriks. Ya, mencatatnya itu pakai matriks. Nah, tapi matriksnya ini bisa dibilang adalah matriks yang di apa ini ya? Dirotasi kali ya. Cara mandangnya supaya kelihatan bottom up-nya, supaya kelihatan bottom up dari yang kecil-kecil ke yang gede. Jadi ini ya ketika pekerjaannya kecil, ukurannya kecil di sini, ini ukuran 1, ini ukuran 2, ini ukuran 3, ini ukuran 4, ukuran 5, ukuran 6. Nah, jadi supaya ngelihatnya enak seperti ini ya, menuju ke puncak gitu ya. Maka si matriks tempat nyatetnya itu kita rotate berapa ini kalau begini ya? Mungkin 90 derajat ke searah jarum jam, betul? Halo? Ya. Nah, jadi 90 derajat searah jarum jam. Nah, memang kalau kita nyimpennya sih ya matriks biasa aja nanti di programnya, tapi kalau cara memandangnya ini berarti seperti di rotate 90 derajat searah jarum jam. Betul? Halo?
Oh, 45 derajat. 45 ya? Iya. Oh iya betul loh, makasih koreksinya. 45 derajat searah jarum jam. Gitu ya, searah jarum jam ya? Iya. Ya, oke. Tapi sebentar. Kayaknya bentar. Set, mungkin bukan searah jarumnya, berlawanan arah kali ya. Tapi tidak terlalu ini. Pokoknya Anda bisa lihat ini ya. Jadi ini adalah sebenarnya ini tuh baris berapa ini? Ini tuh baris 1 kolom 1 gitu ya, baris 1 kolom 1, ini baris 1 kolom 2 dan seterusnya. Tapi yang jelas ini lebih kepada nih, ini adalah pencatat ketika matriksnya itu ukurannya 1. Nah, jadi ini adalah ketika matriks ukurannya adalah 1, yang ini nih. Ini ketika ukurannya 1. 1 itu adalah 11, 22, 33. Ini 33 kan, betul nggak? Ini diagonal utama nih. Halo? 11, 22, 33. Ada ngerti saya ngomongin apa? Ini berarti berapa nih titik di sini? Oh, iya. Lihat baris Itu kolomnya, I-nya. 44. Nah, 44 sini, 55 gitu ya. Jadi IJ itu kalau saya nyatakan di sini I itu adalah ini apa namanya? Indeks matriks terdepan sampai yang terbelakang. Jadi gini, kalau ini nanti mencatat informasi apa? Ini tuh mencatat beban kerja ya, beban kerja yang optimum dari matriks yang panjangnya 1. Kalau ini adalah dari matriks, nih lihat nih I-nya sini, dari matriks 1 sampai matriks 1. Nah, dari matriks 1 sampai matriks 1. Nah, ini nih, matriks 1 sampai matriks 1 gitu ya. Kalau yang di sini nih panjangnya 1 juga, tapi kalau ini adalah dari matriks 2 sampai matriks 2. Kebayang nggak? Halo? Lihat ini I-nya, ini J-nya. Ya. Oke. Ya, kalau ini berarti adalah panjangnya 1 juga dari matriks 3. Berarti kalau ini tuh siapa? Matriks 3 tuh yang ukurannya 15 kali 5. Matriks 3 yang ukurannya 15 kali 5 dan dia sendirian, ya kan nggak butuh biaya apapun. Betul? Betul. Oke, ya. Oke, saya cek aja. Matrix chain order, P. P ini nanti masukannya adalah berupa ukuran dimensi dari array dari ukuran dimensi matriksnya. Tentunya kalau matriksnya ada 6, nanti P ini arraynya ukurannya 7. Saya ulangi ya. Kalau problemnya ini ada 6 buah matriks, maka P ini adalah ukurannya 7. Kenapa demikian? Karena nanti ada 7 angka berbeda yang menyatakan ukuran dimensi. Halo, ada di semua? 7 angka yang berbeda yang menyatakan ukuran dimensi. Kenapa demikian? Karena kolom dari matriks yang kiri itu senantiasa sama dengan kolom yang matriks yang dengan yang kanan. Sorry ya, saya ulangi ya. Kolom dari matriks yang kiri itu senantiasa sama dengan baris dari matriks yang kanan. Contohnya nih, kalau matriksnya cuma ada 2 deh, bayangkan matriksnya cuma ada 2, A1 sama A2. Ada berapa ukuran dimensi yang berbeda? Ada berapa angka yang berbeda untuk dimensi ini? Ada 3. 3 ya. 30, 35 sama 15. Benar nggak? Benar. Halo? Benar. Benar. Coba kalau matriksnya ada 3, dari A1 sampai A3 doang, ada berapa angka berbeda yang menyatakan dimensi? Ukuran dimensi ini. Ada 4. Siapa aja angkanya? 30, 35, 15, 30, 35, 15 sama 5 gitu. Kebayang nggak? Halo? Bayang. Karena ada 2 angka kan double nih. Jadi ini kayak ini bukan, kalau A1 sampai A2 bukan angkanya bukan ada 4, nggak perlu ada 4, cukup ada 3, ya nggak? Karena yang tengah nih sama. Betul? Betul. Nah, jadi kalau ada 6 matriksnya A1 sampai A6, nilai dimensi, nilai yang menyatakan dimensi ada berapa nilai berbeda? Ada 7. Ada 7, ya. Sampai di sini semuanya paham? Halo? Jadi variabelnya apa kan namanya? Yang mana? Yang menyatakan itu nilai dimensinya. P. Namanya. Di algoritma itu namanya P. Jadi nanti kalau di sini tuh P itu ukurannya ya, P itu array, isinya 30, 35, 15, 5, 10, 20, 25. Ada 7 angka. Kebayang? Iya, Pak. Ya. Kalau matriksnya ada 6 kayak ini, kalau matriksnya kayak 6 gini, berarti P itu nanti array ukurannya 7. Paham? Paham. Paham, bagus. Sehingga tentunya
nilai yang valid untuk ukuran problem yaitu N, baris 1 lihat nih, ukuran problem yaitu N adalah panjang P dikurang 1. Betul nggak? Maaf Pak, panjang P itu. Oh yang ya, Panjang P itu adalah, P itu array. Kalau length P itu berarti banyaknya elemen array P. oke. Halo? Apakah benar ini pernyataan 1 N sama dengan P length min 1? Pasti benar atau ya? Karena ini buku. Oke. Ntar saya cabut. Halo? Ya Pak, masuk Pak. Nggak masuk ya? Tes, suara saya masuk? Masuk Pak. Oke, baik. Adik-adik semua, N itu apa sih? N itu adalah ukuran problem. Ukuran problem kita nih dalam kasus contoh di sini adalah 6, betul? Betul Pak. Tadi kan sudah saya kasih tahu juga, P, array P, itu yang menyatakan nilai-nilai dimensi dari ukuran matriks yang menjadi permasalahan. Kalau dalam kasus yang kita hadapi ini, dari A1 sampai A6, P itu adalah array yang ukurannya ada 7. Sehingga tentu tepat N sama dengan P titik length dikurang 1, yaitu 7 kurang 1, yaitu 6. Betul? Iya, iya. Halo, semuanya pahamkah? Ya, oke lanjut. Baris 3 sama baris 4, ini secara logiknya ini menyatakan apa? Lagi-lagi kita sebutkan, ini akan dicek ya, problemnya itu, solusi dari global problemnya akan dipecahkan dari yang permasalahan yang paling sederhana dulu. Yang paling sederhana itu adalah ketika apa? Ketika ukuran problemnya kecil. Mulai dari yang ukuran problemnya itu cuma 1 matriknya. Kalau matriknya cuma 1, berarti nggak perlu biaya dong. Setuju nggak? Halo? Setuju Pak. Nah, itu dikerjakan di baris 3 dan baris 4. Nih, di baris 3 dan baris 4 ini. Ya. Itu berarti dari I1 sampai N itu akan diisikan M11, M22, M33, M44 sampai MNN. Ya, kalau di sini berarti nanti sampai M66 isinya 0 semua. Betul nggak? Halo? Betul Pak. Tapi secara pemaknaan apa? Karena kalau matriksnya 1 berarti nggak ada yang dikalikan. Ya matriksnya itu sendiri solusinya dan nggak perlu biaya mengalikan. Kan cuma 1 matriksnya. 0 biayanya. Paham? Paham Pak. Halo? Paham Pak. Paham. Nih, baris 5 nih baru nih mulai nih. Kasus-kasus yang tidak trivial lagi. Nah, kalau baris 5, nih perhatikan ya. Kita akan ngecek subproblem mulai dari yang ukuran problemnya 2. Ukuran problemnya 2 itu artinya apa? Matriksnya ada 2 yang dikalikan. Paham? Paham Pak. Sampai matriksnya ada N. Sampai matriksnya ada 6. Paham? Paham Pak. Oke, berarti kita fokus dulu yang matriksnya 2 ya. Halo? Oke Pak. Oke, kalau matriksnya 2, nih ada I, ada J. I ini menyatakan matriks terkiri. Nah, saya sebut kita aja deh. I ini adalah matriks kiri. Matriks terkiri. J ini adalah matriks terkanan. Paham? Matriks kanannya. I ini matriks kiri, J ini matriks kanannya. Paham? Izin bertanya Pak. Berarti Boleh. I itu paling kanan itu misalnya A1 Kiri, kali kiri. I itu kiri. I itu indeks kiri. Oke, J itu kanan. Ya gimana? Sok, apa pertanyaannya? Berarti dalam kasus ini apa A1 kali apa? Kalau I-nya A1, J-nya A6 dulu gitu. Oh, bukan. Bukan begitu. Di sini tergantung L-nya. Kalau L-nya 2, berarti kita ngeceknya adalah serangkai matrik ya, serangkai matrik yang
mereka itu berjaraknya 2. Jadi kalau I-nya 1, nanti J-nya 2. Berarti itu ngalihkan matriks A1 sama matriks A2. Nah, A1 sama A2 kan ini berdua. Paham gak tuh? Iya, A1 dan A2 ini berdua. L-nya 2 gitu. Subproblemnya ini ukurannya 2. Kebayang nggak? kebayang. Tapi ingat, pekerjaan yang ukurannya 2 ini enggak cuma 1, 2. 1, 2 itu L-nya 2. Ketika I-nya nanti 2, J-nya 3, 2 sama 3, matrik 2 sama matrik 3 itu juga 2. Betul nggak? Halo semuanya, apakah dipahami? Jadi ketika L2 L ini apa tadi? Ukuran problem. Paham? Paham. I ini matriks kiri, J matriks kanan. Kalau ada problem yang ukurannya 2, berarti kalau I-nya 1, J-nya 2. Betul nggak? Oh iya benar. Nah, kalau I-nya 3, problemnya L-nya 2, berarti kalau I-nya 3, J-nya berapa? 4, 5. Enggak tuh. Tadi saya bilang I-nya berapa? I-nya 3 kan? Iya, I-nya 3, betul. J-nya berapa? J-nya? L-nya berapa, Pak? L-nya 2. Ini masih L yang 2 nih. Oh, 4. Iya, pasti 4. Oke deh, sebentar. Gimana ya? Sebentar. Supaya lebih itu. Saya malah kebuka ke situ. Escape. Coba saya buka notepad ya. Tadi saya. Ya, gini perhatikan ya. Halo Kak, adik semua. Jadi L ini adalah ukuran problem ya. Saya gedein aja L-nya. L supaya kelihatan. Kalau L-nya 2, berarti ukuran problem berapa? Ukuran problem. Nah, I itu adalah kiri. Paham ya? Paham. J adalah apa? Kanan. Paham? Paham. Ya. Kalau L-nya 2, nih L-nya 2 nih. Kalau L-nya 2, maka kalau I-nya 1, ini J-nya adalah 2. Ini sebenarnya lagi ngecek kasus A1 yang dikalikan dengan A2. Kebayang nggak? Kebayang. Tapi kan I-nya tidak cuma 1. Boleh dong suatu ketika I-nya udah mulai 2. Paham nggak? Paham, Pak. Berarti pada saat itu J-nya berapa? 3. 3. Ya karena pada saat itu kerjaannya adalah si A2 yang lagi dikalikan dengan A3. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Nah, ini kan problem yang ukurannya 2. Ini juga problem yang ukurannya 2. Pahamkah ada semua? Halo? Halo? Paham, Pak. Nah, tentunya ini akan sampai titik mana? Sampai I-nya pasti sama dengan itu ya. Sampai dengan kalau 6 berarti pasti sampai 5 ini. Kebayang nggak? Halo? Oh, bentar Pak, hitung. Berarti kan N-nya 6 kurang 2. Oh Iya, iya. iya dong, pasti kan? Kan ukurannya ini pasti sampai 6, betul nggak? J-nya 6. Atau ini dalam kasus adalah lagi ngerjain ketika mau ngecek si A5 yang dikalikan dengan A6. Kebayang nggak? Oh, iya. Halo? Kebayang, Pak. Nah, tapi boleh deh, nih kalau ada yang mau ngitung, nih pakai yang persamaan ini nih, for I mulai dari 1 to N min L plus 1 gitu ya. Kalau dalam kasus ini kan berarti I-nya ngitungnya gimana? N-nya berapa? N kita 6 dong, ya nggak? Halo? 6 min 2 tambah 1, berapa tuh? 5. Ya. Ya. Ini sama dengan berapa? 5. Betul nggak? Betul. Berarti I-nya dari 1 sampai dengan ini. Ya nggak? Iya. Tuh lihat tuh. Tuh 5-nya di blok dua-duanya tuh. Kelihatan nggak? Iya, Pak. Pak. Nah, di sisi lain J-nya pada setiap yang bersesuaian ya, J-nya untuk setiap I yang bersesuaian adalah apa? I ditambah L min 1 gitu, ya kan? Iya. Ya ini sih tentunya sebenarnya coba oke. Ya kalau ini berarti kan apa? I ya si I ditambah 2 ditambah 1, betul nggak? Halo? Betul, Pak.
Karena L-nya saat ini ceritanya adalah 2. L kita ceritanya adalah 2. Pahamkah dari semua? Halo? Berarti ini sama aja I tambah 1 dong. Halo? Oh, Iya Pak, sama. Maka iya. ketika L ukurannya 2, nih saya lagi fokus L ukurannya 2 ya. Ketika L ukurannya 2, mulai I dari 1 sampai 5, J-nya itu adalah I plus 1. Lihat nih. I-nya 1, J-nya 2. I-nya 2, J-nya 3. I-nya 5, J-nya 6. Paham nggak? Pak, itu Oke. I plus 2 plus 1 ya, bukan min 1. Oh iya, makasih ya. Stop. Nah, gitu ya. Tapi ini udah bener ya, yang ininya ya. Iya, Makasih, Danti. iya. Danti apa Dinta kamu? Danti ya? Danti, Pak. Oke, Ya, Danti. Dinta mah cowok ya. Oke, yuk. Sampai di sini paham nggak? Halo? Paham. Ya, paham, Pak. Jadi ini tuh bakal ngecek siapa? Bakal ngecek 5 kerjaan dong, iya nggak? Halo? Iya Pak, betul. Dari Iya. 1 sampai 5 ada 5 kerjaan dong. Ya, Betul, Pak. Iya nggak? Dari 1 sampai 5 ada 5 kerjaan. Kirinya Betul. kirinya I, kanannya adalah J, di mana J-nya adalah I plus 1 dalam kasus ini. Paham? Paham Pak. Nah, gitu. Ada 5 kerjaan. Jadi kayak nih, ini berdua atau ini berdua atau ini berdua dan ini berdua dan ini berdua gitu. Paham nggak? Ada 5 kerjaan kan itu kan? Paham Pak. Nah, paham ya. Nah, itu kiri, I kiri, J kanan. Nah, sekarang ada lagi nih K nih. Di baris 9 itu ada lagi K. K itu adalah titik sekatnya. Titik sekat. Ya, jadi kalau ada 2 matriks atau jangan 2 matriks deh. Kalau 2 matriks mah gampang. Kalau 3 matriks deh, 3 matriks. Misalkan nih 3 matriks itu ada A1, ada A2, ada A3. Ini titik sekatnya itu kan sebenarnya bisa di sini. Betul nggak? Halo? Apa? Saya Pak, berarti kalau titik sekatnya di situ berarti maksudnya A2 kali A3 dulu gitu. Betul, berarti A2 kali A3 dulu ceritanya. Paham? Oke. Paham, Pak. Atau titik sekatnya adalah di sini. Betul nggak? Betul Pak. Ada berapa opsi nih? Ketika problem L-nya sama dengan 3, ukuran problemnya 3, titik sekatnya ada 2 opsi. Titik sekat ada 2 opsi. Betulkah? Betul Pak. Tapi kalau saya tanya nih, kalau problemnya ukurannya L, tapi kalau L sama dengan 2, itu titik sekatnya ada berapa opsi? 1 doang. 1. Ya karena kalau cuma ada A1 sama A2 gitu. Ini nggak ada pilihan lain. Pasti di sini titik sekatnya. Betul nggak? Betul Pak. ya, Pak. Ngerti kah? Ada di semua? Halo? Ya, ngerti, Pak. Nah, K itu titik sekat. Nah, saya nyatakan lagi ya. K adalah titik sekat. Normalnya titik sekat itu berarti harus ada nilainya antara I sampai J. Betul nggak? Nilainya dari I sampai J. Harus di tengah-tengah antara I sampai J. Betul nggak? Oh iya betul. Nggak mungkin. Yang lagi dikerjain itu matriks A1 sama A2, titik sekatnya adalah 3 gitu. Nggak mungkin kan? Halo? Oh, iya, betul. Ya. Sama juga nanti kalau ada kerjaannya dari A1 sampai A6, ya titik sekatnya nggak mungkin 7, nggak mungkin 0 juga. Ya di tengah, bisa ya di titik 1, bisa di titik 2, bisa di titik 3. Ngerti titik sekat Kak itu? Halo? Ngerti Pak. Nah, nih lihat ini. Maka di baris 9, titik sekat itu mulai dari I sampai J-1. Kebayangkah dari semua? Halo? Kebayang Pak. Kebayang ya. Sebelum kita melanjut ke titik sekat, tapi yang jelas gini. Ini tadi ketika L-nya berapa? Ketika L-nya 2 kan? Halo? Iya Pak. Betul. Nah, saya kasih garis aja begini. Gimana kalau L-nya sama dengan 3? Kalau L-nya sama dengan 3, ya ingat, I kiri, J kanan. Supaya nggak lupa, saya paste aja lagi di sini. Tuh ya. I kiri, J kanan. L-nya 3. I dari 1 sampai dengan, ingat, di sini L-nya bukan lagi 2, tapi udah 3 ya. Halo? Iya Pak. Jadi ini 3.
No, ini persamaan di baris 6. Di algoritma yang di PowerPoint itu baris 6. Paham? Ini? Paham, Pak. Ya, 6 dikurang 3 berapa tah? 3. Tambah 1. 4. Berarti sampai 4, ya. Jadi I-nya dari 1 sampai dengan 4. Betul nggak? Betul. Halo, ada di semua? Halo? Pak. Betul, Ah, ini Pak. gini ya. Paham ya? Paham, Pak. Bentar. Ya Allah, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Ntar saya tulis dulu gini. Nih. Kenapa harus sampai 4? Karena kerjanya harus 3. Berarti ini I terakhir yang ini. Kebayang nggak? Halo? Iya. Nah, Iya, Pak. kenapa harus di 4? Karena kalau di 5 udah nggak mungkin. Kalau di 5 sampai mentok cuma ada 2 kerjaan lagi panjangnya. Panjangnya kan harus 3 dalam kasus ini. Kebayang nggak? Oh iya, kebayang, Pak. Halo? Kebayang, Pak. Nah, jadi ketika nanti I-nya tuh dari 1 sampai 4. Ketika I1 nanti J-nya 3. Nih, karena di sini pasti adalah I tambah 3, L-nya 3 tuh. Min 1, berarti ini jadi 2 dong. Ya nggak? Iya, Pak. Berarti ketika A1 nanti kerjaan tuh sampai A3. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Nah, ini berarti ini 3. Ini berapa nih? Ini 3. Kan plus 2. Betul? Ini plus 2. Itu Tuh. Berarti ini A1, A2, A3. Kebayang nggak kerjaannya tuh? Halo? kebayang. Ini A4. Sampai terakhir ketika I-nya berapa? 4. 4. J-nya berapa? 5. J-nya berapa? 6. Iya, pasti 6. Berarti ini dari A4 sampai A6. Kebayang nggak nih? Kerjaan yang dicek pertama ini, yang bertiga tuh. Terus ini. Kebayang nggak? Kebayang. Terus ini. Gitu. Paham nggak? Terakhir ini. Ada 4 kerjaan kan? Dari I1 sampai I4. Betul nggak? Betul, Pak. Oke. Ya. Kebayang ya? Halo? Kebayang, Pak. Oke. Ya gitu ya. Nah, cuma begini. Ketika problem L-nya 3, tadi titik sekat, yaitu si K, ya, titik sekat itu si K, ya. Titik sekat, saya tuliskan aja K di sini ya. K, itu ada 2 opsi, betul kan? Ya nggak? Kalau A1, akan bisa di sini, bisa di sini. Misalkan kita lagi fokus di pekerjaan ini aja, gitu. A1, A2, A3. Berarti kan bisa A2 sama A3 dulu yang dikalikan, atau A1 sama A2 dulu yang dikalikan. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, itu di sini nih digambarkan dari ini, K-nya mulai dari I sampai J-1. Ya, berarti mulai kalau dari I, kalau dalam kasus yang ini nih, kasus yang pertama ketika I-nya 1, J-nya 3, kerjaannya itu adalah A1, A2, A3, berarti si K itu bisa A1, bisa A2 gitu. Kalau di A1 tuh gimana? Berarti titik sekatnya di sini. Nah, paham nggak? Ini adalah ketika K berapa nih? Ketika K sama dengan 1. Kebayang? Kebayang. Kalau ini ketika K sama dengan berapa? 2. 2. Kebayang nggak? Halo? Kebayang. Oke, coba saya satu lagi deh supaya lebih terlihat gambaran lagi. Kan L-nya sampai N dong, sampai 6, bener nggak? Halo? Iya, Pak. Ya, saya kasih apa ya? Tanda bintangin aja. Set. Nah, ketika L-nya 4, coba. Kalau L-nya 4, I kirinya dari berapa? Tetap dari 1 dong, ya nggak? Sampai dengan berapa? Sampai dengan berapa? Coba hitungin. 3. Ya, betul 3. Tapi ini yang diganti ini apa nih? Ini berapa nih? Oh, jadi 4. 4, ini 4. Ini jadi berapa nih? 3, gitu. Paham ya? Yang ini. Ini I, L, L, oke. Ini adalah berarti 4. Ini jadi berapa nih? I plus 3. Kebayangkah? Halo? Kebayang. Berarti ini maksimum 3 dong, ya nggak? Iya, Pak. Nah, ini berarti J sampai 4. Ini J sampai 5. Betul? Begitu? Halo? Betul, Pak. A4. Yang ini berarti A2, A3, A4 sampai A5. Paham ya? Paham. Ini A3, A4, A5 gitu. Kebayangkah ada di semua? Halo? Paham? Kebayang? Kebayang. Nah, ketika problem L-nya adalah 4, opsinya jadi ada berapa banyak, Dek? Pasti nggak segini lagi. Nambah 1 lagi dong, ya nggak? Iya, Pak. Betul. Misalkan A3, A4. Ini kita fokus di kasus yang pertama ini ya. Halo? Berlaku sama untuk 2 kasus yang lainnya ya. Paham?
Ya, fokus. Ya. Fokus ini A4 gitu kan. Nih, ketika K-nya 2 di sini. Tapi kan ada lagi. Gimana tuh? Ketika K-nya berapa? Hanya 3. Tiga. Sap. Ini kumaha ya supaya rapi. Gini kali ya. Gitu kali ya. Gini. Oke. Ini ya. Ya, Pak. Biar apa? Kebayang kah ada semua halo? Ya, Kebayang. kebayang, Pak. Nah, gitu. Kebayang ya? Jadi ketika L-nya 4, ada berapa jenis pekerjaan yang harus dicek? Ada berapa? Ada 3. Ada 3. Tapi ingat, setiap pekerjaan itu ada berapa opsi yang harus dicek? Ada 3. Ada 3 juga. Bener nggak? Bener, Pak. Karena opsi, saya ulangi ya dari atas ya. Nih ya. Ketika L-nya 2, ya. Ini mah penyekatannya opsinya nggak ada opsi, cuma satu doang ya. Ada berapa pekerjaan? Ada 5 kerjaan. 1, 2, sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Ada 5 kerjaan kan? Opsi penyekatannya cuma satu kan? Ya, betul. Ketika subproblemnya ukurannya 3, matriksnya ada 3 ya, segini seblok 3 gini, berarti ada berapa kerjaan berbeda yang harus kita cek? Ada 4. Paham ya? Paham. Tapi setiap pekerjaan ini masing-masing punya 2 opsi. Betul nggak? Betul, Pak. Jadi kalau ditotal sih sebenarnya 4 kali 2, jadi ada 8 sebenarnya. Kebayangkah? Oh ya, bayang. Ketika L-nya 4, ada berapa opsinya nih? Kerjaannya? Ada 3 ya? 3, tapi masing-masing ada berapa opsi? Masing-masing 3. Ada 3 opsi juga. Jadi sebenarnya nanti ya 3 kali 3, ya nggak tuh? Jadi ada berapa yang harus dicek? Ada 9, betul nggak? Ketika L sama dengan 5, ketika L sama dengan 6, kan gitu tuh ya? Ya nggak? Iya, Pak. Halo? Ini pasti kalau L5 subproblemnya cuma ada 2, betul nggak? Betul, Pak. Ya ketika 1 sampai 5, 2 sampai 6, betul nggak? Bener, Pak. A1 saya bikin singkat aja ya. A1 sampai A5 gitu ya. Dan berapa? A2 sampai A2 sampai gitu kali ya. Gitu ya. Sampai A6. Paham? Tapi masing-masing nih kan ada 5 tuh, berarti ada 4 penyekatan berbeda ya? Yap. Paham nggak? Paham, Pak. Jadi total ini ada 8 sebenarnya. Benar nggak? Halo? Ya, betul. Nah, kalau yang ini ada satu kerjaan doang kan? Iya nggak? Betul. A1 sampai A6 terlibat semua. Paham nggak? Paham. Opsi sekatnya ada berapa? Ada 5. Ada 5. Paham nggak? Paham, Pak. Opsi sekatnya itu ada 5. Mulai dari berapa nih? Mulai dari K1 sampai dengan K-nya 5. Bener nggak? Bener, Pak. Kalau K1 itu artinya apa? K1 sendirian, paling terakhir, di mana 5 yang di kanannya itu akan dikerjakan lebih dulu. Paham nggak? Oh iya, paham, Pak. Gini nih. Jadi bisa jadi kalau K-nya 1 ya. Untuk yang kasus A6, saya fokus di L sama dengan 6. Ya. Ketika K-nya sama dengan 1, maknanya adalah A1 tuh sendiri nih, sendiri. Atau gini deh, gini aja. Di mana ini A2 sampai A6 udah dikerjain duluan gitu. Paham nggak? Paham, Pak. Tapi tentunya harusnya A2 sampai A6 di dalamnya ada penyekatan yang lebih prioritas lagi. Kebayang ya? Iya, Pak. Oke. Sampai di sini paham? Masih, Pak. Iya, paham, Pak. Paham ya? Nah, gini, Adik-adik perhatikan. Tapi yang jelas saya harap Adik-adik sudah bisa memaknai apa itu L, ya, N ini adalah ukuran permasalahan. M ini pencatat biaya optimalnya, ya kan? Saya gedein aja, ya. Terus ada lagi S, ini nanti adalah pencatat titik sekat, ya.
Masing-masing ukurannya adalah N kali N untuk M dan N, matriks, meskipun yang kita gunakan hanya setengah bagiannya saja, ya, setengah bagian saja. Terus di sini for I 1 sampai dengan N adalah kasus ketika pekerjaannya itu adalah matriksnya cuma sendiri. Ini, di sini nih. Nah, gini. Nah, gitu, ya kan? L ini adalah ukuran subproblem, mulai dari ukuran yang pendek, yaitu 2, matriksnya ada 2, subpekerjaan yang problemnya ada 2 matriks, sampai yang ada N, sampai ada 6. Kalau dalam kasus ini. I adalah matriks kiri dalam subproblem yang sedang dicek. J itu adalah matriks terkanan yang sedang dicek, ya, tentunya tadi sudah kita bahas juga. Terus MIJ ini adalah terkanan awal, ini nilainya tak hingga. Untuk setiap K, yaitu kemungkinan opsi sekat, ya, K ingat, K ini adalah titik sekat, ya. Tentunya rentangnya dari I sampai dengan sebelum J, ya, dari I sampai dengan sebelum J. Kalau matriksnya dari 1 sampai 6, ya titik sekat itu kemungkinan dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nggak mungkin 6. Jadi kalau matriksnya dari I sampai J ya cuma dari I sampai J-1. Sampai di sini paham ya? Ada di semua? Halo? Nah, terus Q ini adalah pencatat nilai istilahnya apa ya? Nilai komputasi skalar yang diperlukan ketika kita lagi menghitung pekerjaan yang melibatkan matriks I sampai matriks J. Ingat, I itu matriks kiri, matriks I sampai matriks J ketika disekat di K. Saya ulangi ya. Jadi Q ini adalah mencatat ukuran perkalian matriks skalar. Saya kayaknya butuh lagi ini. Mana sih ini? Ini ya. Oke, nih ya. Saya akan tuliskan di sini ya. Jadi Q ini akan mencatat ya, akan mencatat biaya komputasi ya, biaya komputasi yang dalam hal ini adalah banyaknya perkalian skalar ya, banyaknya perkalian skalar ya. Semakin gede ya semakin jelek gitu ya, semakin gede semakin jelek. Nah ya, Q ini pencatat biaya komputasi untuk pekerjaan yang panjangnya L ya, panjangnya L dari kiri I ya, dari matriks kiri I ya, dari matriks kiri I sampai dengan matriks kanan J. Nah, gitu ya. Matriks kanan J yang disekat di K. Yang disekat di K. Nah, disekat di K. Jadi contoh nih, misalkan ya, ini aja deh, yang di samping kiri sini, samping kiri sini ya, atau ini saya ke atasin aja deh. Ini kayaknya bisa begini, gitu ya. Nah, lihat, perhatikan, oke, perhatikan ada di semua. Lihat di slide yang bawah, M2,5, halo? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan M2,5 ya? Kelihatan, Pak. Tentunya kalau kita lagi ngitung M2,5 itu kan M2,5 ini 2,5 itu yang mana? Ini ya. 5.000 tuh dapatnya. Bukan ya. M2,5. Sebentar. M2,5. M22 13 baris 2 kolom 5 baris 2 barisnya kan 2 nih kolom 5 ini nih yang ini nih kelihatan nggak baris 2 I-nya 2 I-nya 2 J-nya 5. Halo, kelihatan nggak? Izin bertanya, Pak. Oh, boleh, silakan. Yuk. Itu tadi saya agak mungkin salah paham, itu berarti matriksnya 45 derajat ke berlawanan jarum jam ya, Pak? 45 derajat berlawanan jarum jam. Betul. Berarti siap. Ya. Ya. Harusnya kan kalau nggak diputar ya. Oke, supaya kita pasti deh ya, I-nya kan ini kan? Halo? Barisnya. Ya. Ini kan barisnya ya. Barisnya ini ya. Sebenarnya sih ya pokoknya ini aja deh ya. Yang penting kita nggak kehilangan orientasinya. Karena kayaknya kalau diputar juga nanti kalau diputarnya 45 derajat searah jarum jam ya misalkan diputar 45 derajat searah jarum jam. Berarti kan ini ya jadinya si I-nya, betul nggak? Si satunya.
Si baris satunya harusnya di sini, betul nggak? Ah, Oke, bentar. Saya kasih gambaran deh supaya itu kita bandingkan aja, kita bandingkan. Nih, ya saya juga tadi sebenarnya nggak begitu ngeh ke situ, cuma supaya memberi gambaran aja. Nih, gini ya. Halo, nih. Sebenarnya kan kalau ada matriks nih, matriks itu kan berarti nih barisnya nih 1, 2, 3, kok begitu sih? 4, dia otomatis 5, 6, 6, 6, 6. Ini adalah I-nya. Halo dari semua? I-nya tuh, ya. iya. Ini J-nya nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini pokoknya adalah J. Ini adalah pokoknya adalah I. Kebayang ada di semua, halo? Kebayang, Pak. Kan sebenarnya ini kan satu gitu kan? Kalau matriks aslinya, Iya. kalau matriks yang kita kan kayak gini tuh. Nah, tuh kayak gini tuh matriksnya. Kalau jadi begini kan jadi gimana ya? Jadi kayak dicerminin dulu, kebayang nggak? Iya, Pak. Harusnya ini kan Dicerminin dulu, ya tapi itu mah nggak apa-apa. Kan itu cuma cara memandang. Mungkin apa? Yang penting patokannya adalah I adalah baris, J-nya adalah kolom. Gitu aja sih. Ya, mungkin kurang tepat juga kalau cuma dirotasi doang. Karena ini ada kayak dicerminin juga. Kalau diputar doang nih, coba bayangkan ini. Ini diputar 45 derajat searah jarum jam. Set. Harusnya jadi ini dong satunya di sini. Kebayang nggak? saya ngebayanginnya itu 6J, Pak. Itu jadi J. Eh Jadi apa? Makin ke atas makin nilainya makin kecil pokoknya. ya, tapi itu yang penting kita bisa tetap tahu deh ya. Baris I, baris J-nya kita tahu. Contoh nih, baris 2,5. 2,5 berarti 2 nih, ini I-nya 2, J-nya 5 nih. J-nya 5 berarti nih 7.125. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Kebayang. Ya, itu nanti pokoknya kayak gitulah ya. Oke ya, lanjut ya. Siap ya. Oke, makasih. Kita lanjut dulu. Nih saya ambil contoh kasus begini. Ini yang dikasih di buku itu kasusnya adalah berapa? M2,5. M2,5 saya tanya L-nya berapa nih? Ini pasti L-nya berapa? Halo? L-nya berapa ini pasti? Pas di looping ini tadi L-nya berapa ini pasti? 4. 4. Pasti 4. Ya nggak? Coba, yang masih bingung kenapa ini 4, boleh bertanya. Ada yang bingung nggak? Dek, Halo, Yuk. belum Pak. Apa? Belum bingung? Gimana maksudnya? Masih aman Pak. Oh, masih aman. Ya, alhamdulillah. Mantap. M25 itu artinya adalah pekerjaan yang dicek A2, A3, A4, A5. Kan ada 4 tuh matriknya. Kebayang? Kebayang, Pak. Nah, cuma penyekatannya ada di berapa titik? Kalau A2, A3, A4, A5. Bentar, saya butuh ini. Saya butuh notepad. Notepad saya mana? Mana ya? Ini ya? Bukan. Ini ya? Ini mah itunya. Saya udah bikin kodenya juga nanti supaya bisa dicobain ya. Nih, perhatikan. Kok itu? Kalau ini materi kita ini lagi ditampil nggak sih? Oh iya. Bentar, bingung. Nah, perhatikan. Perhatikan. Berarti ketika M yang lagi diisi itu adalah 2,5, nih ya, untuk menentukan ini tadinya ini nggak tahu nih. Tadinya ini nggak tahu 7.125 itu nggak tahu, lagi mau dihitung. Ternyata dapatnya segitu. Tapi itu dapat dari mana? Nah, itu yang mau kita bahas. Jadi L-nya ini bisa dipastikan ini dihitung ketika L-nya sama dengan 4. Kebayang ya? Halo? Kebayang. Dan itu adalah kerjaannya adalah A2, A3, A4, A5. Betul? Betul, Pak. Nah, sehingga titik sekatnya ada berapa opsi? K-nya? Sekatnya ada 3. Ada 3. Mulai K2, terus K3, sama berapa? Sama K4. Kan sampai J-1 ya? Betul ya? Betul. Halo? Nah, kalau ini tuh kayak lagi gimana? Ya, di sini berarti nyekatnya nih. Tuh, gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Nah, kalau yang ini itu berarti gini nyekatnya.
Tuh, gitu. Kebayang ya? Halo? Bayang, Pak. Dan terakhir yang ini adalah ketika nyekatnya di sini. Eh. Ini nggak usah gini deh. Kita samain. Gitu. Paham ya? Ada di semua? Halo? Paham, Pak. Oke, bagus. Nah, ada di semua, perhatikan. Nih, ketika titik sekatnya di 2, itu digambarkan di baris yang pertama ini. Kebayang nggak? Nih. Berarti itu adalah biayanya, halo, perhatikan, untuk menghitung ketika si A2 ini dikalikan sendiri, kebayang nggak? Iya, Pak. Dan ketika A3, A4, A5 ini dikalikan bertiga. Paham nggak? Oh, M3. Nah, tentunya ini jangan ini sekarang kita nggak ngitung ulang. Cukup mencontek, bukan mencontek ya, mencontek mah negatif. Melihat kembali dari apa yang sudah dicatat di baris 3,5. Paham nggak? paham, Pak. Nah, baris 3 kolom 5 nih. Dapatnya adalah 2.500. Kebayang nggak? Bayang, Pak. Nah, makanya di sini itu biayanya adalah 0, itu M22 ditambah berapa? 2.500, paham nggak? Paham, Pak. Ini kan artinya apa? A2 dikaliin udah, A3 sampai A4, A5 ini dikaliin bertiga, dapatnya segini biayanya. Sama ini hasil ini, katakan ini adalah hasil kiri, ini adalah hasil kanan. Dikalikan kiri sama kanan, kebayang nggak? Oh, kebayang, Pak. Nah, sekarang berapa biayanya? Nah, tentunya kalau ini dimensinya adalah PQ, halo, ada di semua? Bayangkan A2 dimensinya PQ. Saya catat supaya kita nggak lupa. Iya, Pak. Bayangkan A2 dimensinya adalah malah 1. A2 dimensinya adalah P kali Q. Kebayang? Bayang, Pak. Pasti matriks hasil perkalian hasil A3, A4, A5 nih. A3, A4, A4, A5 nih pasti pas dikaliin hasilnya adalah pasti Q-nya sama, betul nggak? Halo? Iya, Pak. Betul. Nah, kan A2 kan setelah A3. Tapi ini sekarang katakan saja Q kali R. Paham ada di semua? Paham, Pak. Maka mengalihkan kiri dengan kanan ini yang bertiga, itu pasti hasilnya butuh P kali Q kali R. Betul nggak tuh? Betul, Pak. Maka itu di sini adalah nih, perhatikan ya. A2 itu dimensinya 35 kali 15. 35 kali 15. Kalau A3, A4, A5 itu dikalikan, pasti dimensinya adalah 15 kali 20. Betul nggak? Betul, Pak. Kalau A3, A4, A5 ini dikalikan, nggak tahu yang mana duluan, pokoknya kan udah dihitung di bawahnya. Ini pasti dimensinya 15 kali 20. Sepakat semua? Sepakat. Nah, maka di sini PQR-nya adalah 35, 15, 20. Paham? Paham, Pak. Ternyata dia biayanya butuhnya berapa nih? Butuhnya adalah berapa? 13.000. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, itu adalah ketika disekatnya di 2. Kalau disekatnya di 3, gimana artinya? Kan begini artinya kan? Halo? Iya, betul, Pak. Berarti A23 dulu nih, M23. M2, nih, 2, 3, nih, 26, 25. Betul nggak nih? 26, 25. Paham? Sampai situ? Ditambah, tambah berapa? Ini coba saya tanya. 1.000 ini dapat dari mana? 1.000. Baris 4 kolom 5. Betul. Atau kerjaan ketika dikalikan matriks A4 sama matriks A5. Paham nggak? Paham, Pak. Itu adalah biayanya 1.000. Ya, tapi jangan ngerjain di sini. Kan udah dikerjain di ketika L-nya lebih kecil, ketika L-nya 3 itu. Ketika L-nya 2 itu. Betul ya? Penentuan ini nilainya adalah 1.000, itu pasti dikerjainnya waktu L-nya 2. Betul nggak? Betul, Pak. Karena ini ukurannya 2. Nah, kalau yang ini yang atas nih, si nilai berapa nih? 2.500, si A3, A4, A5 ini si 2.500, itu pasti udah dikerjain ketika L-nya 3. Betul nggak? Betul, Pak. Ya, gitu ya. Nah, ini memosinya gitu. Set, tambah, coba ini, saya tanya ke adik semua. 35, 5, 20 itu siapa nih? 35, 5, 20 ini? Dapat dari mana 35, 5, 20? Pertama yang A2 kali A3 kan ukurannya 35 kali 5. Betul. A2 kali A3 pasti 35 kali 5. Paham ya? Paham. Oke, saya tulis di sini deh. 35 kali 5 yang kiri nih. Kiri
35 kali 5. Betul? Terus yang kanannya berapa? Hasil yang kanan. 4A5. 4A5. Berapa? 5 kali 5 kali 5. Betul, 5 kali 20. Jadi kalau si A2, A3 yang kiri ini, yang udah jadi, dikalikan dengan yang udah jadi kanan ini, biayanya berapa? 35 kali 5 kali 20. Betul, kali 5 kali 20. Betul ya? Halo semua? Betul nggak? Betul. Secara total dapatnya 7.125. Kebayang? Bayang. Nah, antara 13.000 sama 7.125. Ini kan lebih cakep yang 7.125, betul nggak? Betul. Karena yang kita cari adalah yang minimum. Ini masalah biaya komputasi. Harus yang sedikit perkaliannya. Kebayang? Bayang. Tapi kan ternyata penyekatan bukan hanya di K2 dan K3. Di K4 juga ada dong, ya nggak? Iya. Saya nggak perlu jelaskan lebih lanjut. Pokoknya kasusnya kayak begini. Kalau di K4 berarti bertiga nih M24, ditambah yang M55 sendiri, terus perkalian hasil kiri sama hasil kanannya, begini operasinya, ternyata dia biayanya 11.000. Tidak lebih baik dari 7.125, betul? Betul, Pak. Maka daripada itu kita nyatakan yang paling optimal untuk M25 adalah 7.125. Kebayang nggak ada di semua? Kebayang. Nah, kebayang 7.125. Maka itu kita isikan dia 7.125. Kebayangkah ada di semua? Halo? Kebayang. 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 Dan jangan lupa di sini itu selain ketika kita menemukan key yang lebih kecil daripada nilai terkaan awal yang dinyatakan tak hingga ya, dinyatakan tak hingga. Ini pertama itu dinyatakan tak hingga, terus sempat berisi 13.000, terus sempat berisi 7.125, terus pas ketemu 11.375 enggak berubah, tetap 7.125. Paham ada di semua? Paham. Saya ulangi ya, saya ulangi. Ketika kita akan dihadapkan kepada permasalahan M25, M25 itu adalah ketika L-nya 4, I-nya 2, J-nya 5, ya, ada 3 opsi ini. Pertama-tama MIJ-nya, MIJ-nya tak hingga. Awalnya MIJ-nya tak hingga. Ketika K-nya sama dengan 2, K-nya pertama itu adalah 2, maka kita menemukan nilai Q adalah 13.000. Maka yang tadinya MIJ tak hingga menjadi 13.000. Paham? Diganti 13.000 dan dicatat juga K-nya adalah saat itu adalah 2. Berpotensi nih, tadinya kan tak hingga terkaannya. Tak hingga itu artinya adalah belum diketahui. Tapi ketika ketemu Q-nya pertama adalah 13.000, wah tak hingga sama 13.000. Lebih bagus 13.000 dong, lebih kecil Q-nya, maka diupdate. Q-nya adalah 13.000. K-nya adalah berapa? K-nya saat itu ya diterka dulu 2. K-nya adalah masih 2. Di sini awalnya tadinya 2. Tapi pas dihitung ketika K-nya penyekatan yang berikutnya, K-nya 3, dapat nilai 7.125. 13.000 kalah lebih baik dibanding yang 7.125, maka diupdate lagi MIJ-nya jadi 7.125. SIJ-nya K-nya di sini jadi si K ya, tadinya sempat 2 jadi 3. Kebayang nggak? Bayang, Pak. Terus yang opsi yang terakhir ketika disekatnya di titik 4, ya di titik 4, ternyata kita dapatkan Q-nya 11.375. Tidak lebih baik dari MIJ terakhir yang udah berisi 7.125. Maka tidak dilakukan aksi ini. Hingga aksi terakhir adalah MIJ-nya 25-nya adalah 7.125 dan K-nya adalah 3. Sampai di sini dipahami ada di semua? Halo? Paham. Paham ya. Nih saya bikin kode programnya ya. Saya bikin kode programnya. Nih. Tapi tentunya ya dengan sedikit penyesuaian. Bentar. Tadi di mana saya? Di Gini. Nah, di Gini. Ya, tapi mungkin masih belum rapi ya. Belum harus dibagi juga secara umum ya. Jadi ini kita ambil kasus yang sederhana dulu. Yang kasus pertama deh. Kasus pertama nih. Yang begini kan kasus pertama nih. Matriksnya ada 2 doang. Yang tadi. Halo, ada di semua? Masih tahu ya? 10, 100, 5, 50. Halo? Matriksnya ada berapa nih? Iya, Kerjaan yang pertama ini? Matriksnya ada berapa? Halo. Ada berapa matriksnya? Problemnya? 3 ya, Pak. 3. A1, A2, A3. Betul? Jadi P-nya nih. Ini P-nya. Ada 4 P-nya. Paham? Paham. Ini P-nya. Oh, paham. Oke ya. Nah, itu saya ngikutin algoritmanya. Nah, kita cobain aja nih. Set. Oke.
mungkin nggak begitu apa dah. Nah, lihat. Kelihatan nggak segini? Kurang gede ya? Nah, ini perhatikan. Ini ya, perhatikan. Oh, nggak bisa digeser ya ini. Udah saya geser sini deh. Nah, perhatikan. Datanya apa? P-nya 10, 100, 5, 50. Betul? Betul. Nah, terus dengan demikian maka N-nya pasti 3 dong. N-nya 3. Maka kita sediakan ukuran M-nya 3 kali 3. Paham ya? Ini saya memang bikinnya ya full matrik aja kayak begini. Zat, udah dapat. Ya, panjang matrik yang dicek ketika L-nya 2 nih. Ketika L-nya 2, start I-nya, nih saya tulis ya. Start I-nya 0, 1. Ingat ya, indexingnya kalau di program nih, saya mulainya dari 0 deh ya. Si matriksnya. Si matriksnya tuh dari 0. Kalau di algoritma di bukunya kan dari 1. Tapi kalau P-nya ya tetap sih di buku juga dari 0. Ini P0, ini P1, ini P2, ini P3. Ya. Oke, nah ini. Ketika L-nya 2, start I, N-nya 01, titik baginya ya pasti ya cuma satu opsi doang, 0 ini. Nah, jadi ini pertama tuh dapat 5.000. Yang 5.000 tuh di sini. Ini artinya apa? Artinya biaya yang paling potensial, yang paling optimal ketika kerjaannya 2 dari matriks A1 dan matriks A2 biayanya 5.000. Gitu. Terus ketika kerjanya masih L-nya masih 2, nih L-nya masih 2, tapi ini titik I-nya kirinya 1, kanannya 2. Nah, dapat nih adalah 25.000. Ah, diupdate gini, 25.000. Ya kan? 25.000. Tuh, ya dapat. Nah, ketika panjang matriks yang diceknya udah mulai 3 nih, ada 3, opsinya ada 2 nih berarti. Ini adalah ketika K-nya 0, nih ketika K 0, dan yang di bawah ini ketika titik bagi K-nya adalah 1. Perhatikan. Jadi ini sempat tadinya tak hingga diupdate jadi 75.000 nih, 75.000. Ya, ini hasil perhitungannya. Tapi di bawah kita temukan berapa nih? 7.500 kita dapat. 7.500 M sebelumnya 75.000. Jadi diupdate jadi 7.500. Kita peroleh dapat seperti ini. Paham ya dari semua ya? Halo? Paham. Kalau yang bawah itu ya sebenarnya sih ini juga dapat. Kalau mau dilihat berarti ini harusnya jangan 05. Matriknya kan cuma ada 3 ya. Matriknya 3 berarti 0 sampai 2 doang. Ya saya coba rerun lagi. Tadi itu error karena matriknya cuma dikit. Saya rerun lagi CLS lah ya. Oke, pakai Python tuh lihat. Jadi yang paling optimal itu adalah gini solusinya. Berarti apa? A0 kali A1 dulu. Ya kalau di buku sih harusnya A1 kali A2. Ini A3. Kalau di sini indeksinya dari 0. Berarti A0 kali A1 kali A2. Bisa dipahami dari semua? Halo? Bisa. Nah, terus kalau yang seperti yang di buku itu berarti dia matriknya banyak, ada 6. Ya, ini saya bikin aja. Ini sama nih, udah saya samain dengan yang di buku nih, ada 6. Dimensinya juga ada sama. Berarti di sini nanti kita cari hasil 1 dari 0 sampai 5 karena ada 6 matriknya. Tapi indexing matriknya saya dari 0 ya, kalau di buku kan dari 1. Oke, di sini seperti itu indexingnya ini untuk yang nanti kita bahas deh habis ini. Nah, ini kita save. Ini panjang, jadi saya save aja ke itu apa namanya? Ke file ya. Karena kalau di sini di command prompt dia nggak kelihatan, nggak semuanya tampil. Kita ke file kan aja, set, udah beres. Nah, ini hasilnya. Nah, reload ya karena ada perubahan barusan. Kita running ulang. Bisa kita lihat ada di semua nih P-nya ukurannya 7 untuk N-nya 6, problemnya 6. Kelihatan ada semua, halo? Kelihatan. Ya ini dimensinya. Oke lah pokoknya kayak begitu. Yang pertama diisi ketika L-nya 2, berarti ini yang lagi 01, matriks pertama sama matriks kedua dapat 15.750. Dapat 15.750. Nih. 15.750. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Terus abis itu lagi dapat 2.625. Ini masih sama, L-nya tuh masih L2 juga, tapi sekarang I-nya udah dari 1. Nih lihat nih, 1, 2 ini kan berarti matriks, kalau di buku ya, ini berarti ada matriks kedua sama matriks ketiga. Kalau di saya indeksnya matriksnya itu dari 0 soalnya, gitu ya. Dapat nih 2.625. 2.625. Kebayang ada di semua, halo? Bayang. Udah langsung saja saya ke yang bawah, gitu kan? Ke yang bawah, nah kita peroleh yang dapat yang seperti ini. Oke, saya kecilin supaya terlihat. Nah, bisa dibandingkan secara langsung. Nih ya. Nah, ini nih. 15.125 nilai akhirnya. Kebayang nggak? Halo? Bayang. 15.125. Nah, ini.
Ini yang ketika ukurannya 0. Sorry. Ini ukuran 0 ya, yang 0 semua nih. Terus ini yang adalah ukurannya 1. Ini ukurannya 2. Ini ukurannya 3. Ini ukuran, sebentar. Sorry. Ini ukurannya 1 nih, diagonalnya. Diagonal itu ukuran 1. Yang 15.750 sampai dengan 5.000 itu ukurannya 2. Ini ukurannya 3, ini ukurannya 4, ini ukurannya 5, ini ukurannya 6. Kebayang nggak ada semua? Halo? Bayang. Jadi kalau ada cermati ya, ini juga menggambarkan sih. Kalau yang kerjanya 1-1 ada 6. Kalau ukuran yang kerjanya panjangnya ada 2, ada 5. Kebayang nggak tadi? Nah, ini gitu. Halo, semua? Paham? Paham nggak? Paham, bagus. Nah, kalau kita cek lebih lanjut, jadi di sini ada berapakah itunya ya, istilahnya kompleksitasnya, ya ada dia bisa secara sederhana pastinya ini terbesarnya tuh N, bahkan mungkin tidak penuh sampai N, terus loopingnya pornya ada, nestednya ada 3, ya ini kisarannya adalah N pangkat 3. N pangkat 3, ya kan? Ngaliin matriksnya juga sebenarnya adalah N pangkat 3 juga sih ngaliin matriksnya. Tapi ya yang jelas harusnya sekarang adalah apa? Adik-adik gunakan dulu matrix chain order ini, habis itu baru bisa menentukan kira-kira gimana gitu ya, istilahnya gimana menentukan urutan perkaliannya, matriks yang mana yang dikalikan dulu gitu. Nah, terus yang tidak kalah penting adalah gini, ada deh semua kan pada akhirnya kita tahu deh tadi 15.000 sekian yang paling optimal, itulah perkalian skalar yang bisa kita peroleh untuk mengalikan 6 buah matriks tersebut. Tapi urutannya kayak gimana? Nah, ini makanya ada nih fungsi namanya print optimal parents ya. Print optimal parents. Nah, gimana mensolusikannya? Nah, pokoknya dapetnya kan kayak gini nih katanya ya. Dapetnya kayak gini nih. Ini gimana bisa dapat kayak gini? Ini pakai operasi yang ini. Nah, boleh nih kita trace aja ya. Kita trace aja secara sederhana nih. Tapi gimana ya enaknya ya? Oke deh ya. Misalkan berarti yang satu buku deh, yang satu ini ya. Nah, karena saya butuh ininya. Oke, sebentar. Bukunya tuh ini 38. Nah, mana sih? Nah. Mana? Nah, bukan. Oke deh, ini yang satu buku deh. Nah, ini buku nih. Oke, ini soalnya saya butuh ininya. Oke ya. Oke, mana bukunya nih? Bukunya adalah ini. Oke, ini adalah itunya. Oke. Coba kita ngetrace ya. Nih ngetrace ya. Perhatikan ada semua. Jadi saya akan coba ngerunning ini nih. Nah, berarti kalau mau print optimal parent, kita printnya sebentar, ini saya kecilin aja dulu supaya tidak memotong. Ya. Oke, coba kita trace ya ke situ ya. Nah, nih supaya dapatnya kayak gini katanya. Dapatnya kayak gini nih. Oke. Berarti yang kita panggil misalkan saya singkat aja jadi POP ya. POP lah gitu ya. POP. Print optimal parent. Berarti inputnya tuh siapa, Dek? Halo? Inputnya siapa aja? Apa yang input? Input argumen ini. Argumennya apa aja nih? Halo? Masih kurang. Masih kurang. Ada, Dek. Print optimal parent tau nggak fungsi buat ngapain? Buat, kalau nggak salah buat ngeprint itunya kan, Pak. Betul, buat ngeprint solusi langkah-langkah perkaliannya. Justru yang terpenting kayaknya ini lebih penting informasi, lebih informatif yang ini kan? Ya nggak? Iya, Pak. Ya. Oke. Jadi di sini argumennya apa aja? Lihatin. Matriks S, Pak. Betul. Nah, matriks S. Sama apa lagi? Secara pemaknaan apa? Itu kayaknya elemen paling kiri, Pak. Iya, Matriks elemen paling kirinya I. indeks matriks terkiri. Paham nggak tuh? Nah, iya itu iya. maksudnya. Kalau kerjaan kita ada 6, berarti itu dia pasti 1. Betul nggak? Iya. J, ya pasti 6. Betul nggak? Halo? Kita kaitkan dengan
kasus yang dikasih contoh di buku. Paham ya? Paham. Tuh, liatin tuh, katanya. Kalau I-nya sama dengan J, maka suruh ngapain? Ngeprint A yang ke I. Kalau sama. Ini kan 1 sama 6 kan nggak sama kan? Ya nggak? Iya. Nah, Nggak sama. berarti pasti ngeprint apa tuh? Halo? Pasti ngeprint tanda begini. Betul nggak? Tanda gitu dulu, liatin. Output. Di atas nih outputnya ya, atas ya. Ini output nih. Ini output deh. Output. Tuh, liatin. Paham nggak? Halo? Masuk ke else dong. Ya nggak? Halo? Oh iya benar. Iya benar. Nah, ini output udah. Terus habis itu ngapain katanya? Manggil lagi fungsi POP, print optimal parent. Ya gitu kan? Halo? Iya. Semuanya? Iya. Lagi-lagi ini S, tapi ini disuruh ngirim siapa? 1 sama apa? SIJ. SIJ itu siapa? Baris I, baris 1, kolom J, kolom 6. Jadi SIJ itu ini nih, 16, si 3. Kebayang nggak? Halo? Iya. Paham? Paham nggak? Masih berapa? Oh, paham. Oke, gini. Iya, Pak. Wah. Coba Adik lihat algoritma ini, kelihatan. Print optimal parent, kelihatan. Iya. S-nya matriks ini. Halo? Iya. S-nya. Iya. I-nya itu adalah indeks matriks paling kiri. J-nya adalah matriks indeks yang paling kanan. Indeks matriks maksudnya ya, indeks dari matriks yang paling kanan. Kalau kerjaan kita ada 6 matriks, berarti kan A1 sampai A6. Paling kiri A1, paling kanan A6. Paham? Paham, Pak. Berarti kalau ini masuk berarti kita panggilnya S16 dong, ya nggak? Iya. S16. Ngerti nggak? Ngerti. Baris 1 nggak dikerjain dong. Kalau 16, Iya, nggak dikerjain. berarti ke else dong. Betul. Berarti ngeprint ini dong. Betul. Ya, habis ngeprint rekursif. Print optimal parent S tetap S, I tetap I 1, SIJ lihat di matriks SIJ. Oke. I-nya 1, J-nya 6. 16 berarti 3. Betul nggak? Paham, Pak. Betul. Halo? Betul. Jelas? Oke. Berarti manggil pop S13. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Berarti ini manggil lagi 1 2 nggak dikerjain lagi dong, kan I-nya 1, J-nya 3. Iya. Berarti ngeprint gini lagi dong. Iya. Betul ya? Ngeprint ini lagi. Terus manggil siapa? Pop. Pop. Nah, betul. S siapa? 1, 1, 1. kok ininya begini sih? 1, coba lihat sekarang I-nya 1, J-nya 3. Ya, ini. Baris 1 nih, kolom 3. 1, kolom 3. 1 ya? 1. Halo? Jelas? Betul. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Panggil pop S11. Masuk lagi ke sini. 1 I sama dengan J. Sama nih 1 sama 1. Paham nggak? Paham, Pak. Print A1. Berarti ini print A1. Kebayang nggak? Kebayang. Udah. Beres. Udah gitu. Beres. Print A1. Ya. Ngerti nggak? Berarti ini langsung buntu. Saya bilang buntu. Gitu. X. Atau begini. Stop. Begitulah ya. Stop. Paham nggak? Paham, Pak. Pas pop S13 setelah nyetak kurung buka, terus juga udah ngepop S11, kan yang bawahnya ada lagi tuh. Pop S, ingat, I-nya saat ini I-nya 1, J-nya 3. Berarti di sini adalah SIJ plus 1. Berarti 2 dong. Ya nggak? Iya. Sampai J-nya itu 3. Kebayang nggak? Kebayang. Lagi nih. Ya kan? Pop. Paham? Paham, Pak. Ya. Sebenarnya bukan pop dulu, tapi langsung ini dulu nih. Gini dulu, gitu. Gini dulu. Paham ya? Halo? Paham. Pop. Pop siapa lagi nih? S, IJ-nya 2, I-nya tetap 2, J-nya berarti adalah apa? 23, baris 2, kolom 3. 2, nih, 2, kolom 3. 2. S22. Paham nggak? Paham. Ngerti kan? Dari semua? Ini berarti langsung udah sama kan I sama J-nya ya? Berarti langsung ngetik A2 ya? Iya. Paham nggak?
Berarti ini juga udah stop kan? Ngerti nggak? Ya. Halo? Ini juga pop S33 dong. Ya nggak? Halo? Ya. Udah sama nih. Ini juga pasti akan langsung nyetak A3 gitu. Paham nggak? Paham. Ya kan? Stop gitu. Paham ya? Paham. Ini udah beres baru yang sisi ini nih. Ya kan? Iya. Ini udah beres sih ini. Segini udah beres nih, segini. Ya nggak? Oh, Ya kan? Ini kan kerjaan S23. Ini kan kerjaan S13. Kebayang nggak? kebayang. Berarti yang berikutnya ini harusnya pop S 13 berarti 46. Kebayang nggak? Oh iya, Pak. Itu pop S23-nya kan udah selesai. Oh iya betul ya. Ini harusnya adalah ngeprint itu ya. Iya, Pak. Ngeprint ini dulu ya, sorry. Ngeprint ini gitu. Oh, ini stop gitu ya. Bentar dulu bentar. Oh, ini udah beres ini. Yang ini ngeprint satu buah. Ini tutup, betul? Betul. Nah, yang ini beres, ngeprint yang ini beres, ngeprint satu tutup lagi. Kebayang nggak? Gitu. Kebayang ya? Iya nggak? Iya, Pak. Nah, pop S46 ya ini nggak sama, berarti pasti akan buka lagi yang baru. Gitu, paham? Iya. Habis itu pop siapa tuh? 46 lihat, baris 4, kolom 6. Ya ini ya, 5 ya. Iya. S45. Betul kah? Betul. Betul? Betul, Pak. Nah, berarti ini lagi, begini lagi. Nah, gitu. Aduh, ini otomatis. Tuh, gitu ya. Nah, gitu. Kebayang ya? Halo? Bayang. 45 berarti akan manggil siapa nih? Nah, di sininya. Nah, pop siapa? S4. 44. Betul? Ya. Stop. Ya kan? Iya. Ini A4. Terus ini pasangannya adalah nih. Sama aja. Pop S55, betul nggak? Betul. Nah, jadi ini A5 gitu. Paham? Sampai sini? Paham. Ini kan beres nih. Betul nggak? Betul. Berarti dia akan nutup ini. Gitu kebayang? Bayang. Nah, sini beres. Nah, ini baru pasangannya. Pop 66. S Oh, iya. 66. Kebayang nggak tuh? Bayang. Nah, kalau 66, ini juga langsung stop nih. Nah, itu dulu sih, nyetak dulu A6. Kebayang nggak? Kebayang. Terus habis itu, ini beres. Nah, berarti nutup. Gitu. Kebayang? Bayang. Yang ini semuanya beres. Maka ditutup lagi. Dapat. Gitu. Kebayang ya? Bayang. Oke, siap. Nanti silakan dipelajari lagi lah. Nah, seperti itu deh. Itu yang kasus apa? Kasus matrix chain multiplication. Nah, sebenarnya di buku ini juga ya cakep nih. Ada 38. Saya tadi coba dibaca lagi 388 ya. Tapi sebelum itu ini dulu mungkin. Nih ya. Mana sih? Nah, kalau tadi kan pakai pendekatan iteratif, betul? Yang matrix chain-nya, menentukan matrix chain-nya, paham? Iya. Ya. Ini ada Oke, nih. Ini ada pendekatan rekursif. Nah, kayak gini nih. Tadi baca aja ya. Halaman 385. Tapi pendekatan rekursif itu menjadikan apa? Menjadikan beberapa pekerjaan yang diwarnain abu-abu ini double. Nah, maka daripada itu ada perbaikannya. Nah, perbaikannya adalah di bawah. Baris 388 kalau nggak salah ya. Pakai memoization. Sehingga nanti yang matriks-matriks yang yang tadi yang abu-abu, percabangan itu abu-abu, itu langsung dikerjakan cuma sekali. Karena kalau dia nilainya sudah tidak tahingga, kalau udah nggak tahingga kan berarti udah diupdate, udah ketemu, udah dihitung pada tahapan yang sebelumnya, maka langsung return dari tabel M-nya. Jangan dihitung ulang, jangan dihitung rekursif. Dapat kayak begini. Jadi ini perbaikannya.
Bisa dipahami adik-adik semua? Halo? Bisa, Pak. Ya nanti dicek lagi. Nah, kita cuma punya 4 menit lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya di buku ini yang dynamic programming ada satu lagi. Saya rasa sih nggak terlalu sulit juga, bisa dipelajari ya. Yang namanya longest common subsequence. Sudah saya cantumkan juga sebenarnya di PowerPoint-nya. Maksudnya halamannya. Adik-adik silakan dibaca lebih lanjut mandiri ya. Tapi secara umum, pokoknya permasalahan ini adalah permasalahan untuk mencari similaritas untuk sebuah string ya, bukan sebuah string, sepasang string. Nah, ini bermanfaat sekali misalkan dalam apa namanya tuh mengecek seberapa mirip untai genetik gitu ya. Ada masih ingat kan waktu belajar biologi bahwa gen itu bisa dinotasikan dalam bentuk apa? Untai DNA, string DNA, adenin, sitosin, guanin, timin, betul? ACGT, halo? Iya, betul. Betul Pak, masih ingat Pak. Iya masih ingat ya. Ini kok cuma 4? Oh iya 4, tapi panjangnya kan panjang. Jadi kombinasinya banyak. Makanya kita ini sesama kita sama-sama manusia, tapi nggak mirip ya gitu. Betul nggak ada di semua? Halo? Iya, betul, Pak. Betul, Pokoknya Pak. kalau yang mirip ya mungkin adik-adik sama adiknya, apalagi ada yang kembar nggak? E-commerce ada yang kembar nggak? Kayaknya nggak ada di Oh kayaknya nggak ada ya. Ya boleh. Jadi kalau ada yang kembar mungkin secara saya juga nggak tahu ya. Secara apa kemiripan DNA-nya mungkin genetiknya mirip kali ya. Tapi kan pakai DNA matching ini bisa kita telusuri juga ya. Istilahnya unsur kekerabatan, betul nggak? Betul. Ya, ya pokoknya intinya gitu deh. Nah, jadi ini bermanfaat nih ya. Ini juga ternyata bisa kita selesaikan menggunakan dynamic programming. Untuk mengecek seberapa mirip untai string ya, untai string secara umum yang nggak cuma DNA doang, sebenarnya ada macam-macam. Tapi ini salah satu di antaranya adalah seperti yang didefinisikan di buku ini. Jadi misalkan ada S1 dan S2, kita ingin mencari S3 yang merupakan string terpanjang yang merupakan subsequent dari S1 dan S2. Tapi definisi subsequent ini perlu diperhatikan juga ya. Perlu didefinisikan juga bahwa oke, saya tadi udah saya tandain kayaknya. Terus dan ini. Oke. Ya. Pokoknya gini. Yang penting adalah arahnya sama. Jadi arahnya itu dari kiri ke kanan. Enggak mesti tidak terjeda. Saya ulangi lagi ya. Enggak mesti tidak terjeda. Langsung aja ke contoh di sini mungkin nih. Contoh ini bisa dibaca ya. Contohnya misalkan ya. Nih, sebentar. Ini ya. Nih ya. X-nya mana X-nya? X-nya oke. Ya, ini lihat ya. BCDB ini adalah subsequent dari X. BCDB ini adalah subsequent dari X. Nah, kalau ada liatin BCDB, paham nggak dari semua? Halo? Bisakah kita temukan Z itu BCDB di X ini? Bisa nggak? BCDB. Artinya arahnya harus ke kanan, nggak boleh berlawanan arah, tapi tidak mesti istilahnya apa ya? Tidak mesti tidak tersekat. Jadi boleh ada yang lain dulu. Ini kan setelah BC ada B dulu ya, betul nggak? Betul. Itu nggak apa-apa. Yang penting setelah ini kalau B ini kita abaikan, bisa ketemu DB, ya ada kan BC DB gitu. Kebayang nggak ada semua? Baik, Pak. Yang penting berurutan. Yang penting urutannya ke kanan gitu. Paham ya? Ke urutannya sama. Bisa dipahami ada di semua halo? Paham, Pak. Kalau begini nih. Kalau X-nya kalau jangan X-nya deh. Jangan X-nya. Bentar dulu. Wah, kita udah ini ya, udah 40 ya. Sebentar ya, 2 menit. Saya pengen ngasih contoh yang enggak gitu. Misalkan nih. BCAA. Itu subsequent dari X bukan? Subsequence dari apa? Dari X bukan? BCAA. Subsequent dari X bukan? Bukan. Karena kalau ini BC oke, BC boleh. BC akan terdekat ini ya? Ya enggak? Iya. BC ini abaikan A gitu ya, paham ya? Paham. Tapi setelah ini ada A lagi enggak? Nggak ada. Ini berarti ini bukan. Ngerti?
Ngerti. Ya ini pokoknya nanti silahkan dibaca, nyari yang terpanjang dan harus dikasih tahu juga yang panjangnya itu apa, silahkan dibaca ya. Ini sangat insya Allah lebih sederhana dari yang itu. Nah ini algoritmenya nih. Tapi kalau misalkan yang lebih cakep nih kelihatan begini, ini cara ngebacanya tuh dari algoritma yang tadi itu ya. Akhirnya nih cara ngebacanya gini nih. Ada B, ini adalah Y-nya, ini X-nya. Ini dua stringnya. String pertama katakan string pertama adalah A, B, C, B, D, A, B. String keduanya adalah B, D, C, A, B, A. Nah, ini caranya ternyata ya ini mulai dari yang ini ya. Ini kenapa 0? Ini awal kan 0 belum ada. Y-nya belum dicek, X-nya juga belum dicek. Sorry, kalau di sini A-nya belum dicek. Nah, kalau yang ini nih, ini A sama B sama nggak? Lihat nih, di titik ini, di titik sini. Ke kiri dan ke atas sama nggak? Halo? Beda. Beda. Karena artinya apa? Kalau katakan saja X-nya itu panjangnya cuma A doang, bukan panjangnya cuma A doang, stringnya cuma A doang, ya, dan Y itu cuma B doang, ya berarti ini untuk mereka berdua A dan B ini sebenarnya substringnya masih 0. Paham ya gitu ya? Tapi kalau kita ngecek ke sini, ya berarti ini tuh kayak ngebandingin apa? A terhadap B di sini. Kalau di sini itu adalah ngebandingin apa? A terhadap BD. Nah, kalau di sini tuh apa nih? A terhadap BDC. Paham nggak? Paham. Nah, kalau di sini tuh berarti adalah apa? A terhadap BDCA. Lihatin. A terhadap BDCA. Betul nggak? Halo? Betul. Dan ternyata itu udah ketemu kan? Ya nggak? Iya. A terhadap BDCA, ya. String A terhadap string BDCA itu ternyata panjangnya adalah berapa? 1. Gitu. Kebayang ya? Nah, kalau di sini juga masih 1. Nah, sini juga masih 1 gitu. Lah, kenapa masih 1? Ya karena kan kalau ini tidak berarti dia meneruskan dari yang sebelumnya. Nah, tanda panah ini akan menjadikan meneruskan. Sehingga ini terakhir ternyata jawabannya adalah panjangnya 4. Dan 4 ini sebenarnya bisa kita cek dari belakang ya. Berarti yang paling pertama itu lihat nih, ketika miring begini kita catat. Setiap kali dapat yang miring itu kita catat nanti akhirnya. Dalam kasus ini misalkan nih, dapatnya berapa nih? 4. Oke, berarti terpanjangnya adalah 4. Terpanjangnya 4, tapi stringnya apa? Ya berarti ini 4, ini yang pas miring gini siapa nih? Yang samanya. A kan? Ya nggak? Di titik yang miring begini, liatin. Yang A. A, gitu ya, paham ya? Nih, ini A, paham nggak? Paham. Oke, itu A. Terus pas miring gini, ya ini kalau begini nggak, jangan dia dicek ya, ini ke sini, pas miring lagi nih, siapa tuh? B. B, itu kan pas mulai bertambah itu. B gitu tuh. Terus sini 2, ini siapa nih? C, ya nggak? Iya. C. Terus sini siapa nih? B gitu. Nah, itu berarti stringnya common subsequent-nya adalah common subsequent stringnya adalah BCBA yang panjangnya 4 antara string ABCBDAB dengan BDCABA. Oke gitu. Terima kasih. Saya mohon maaf ada lewat waktu 5 menitnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja di WA grup kita gitu ya. Halo? Terima kasih. Ya, makasih banyak. Ini dipelajari sendiri ya. Nanti bisa keluar ini di ujian. Makanya kalau bingung boleh nanya. Dipahami? Paham. Oke, ya. Baik, saya rasa itu saja. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.